Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, yang terhormat dosen penguji dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Rifki Faza dengan rekan saya. Alfio Zamadiaksa. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis hukum kami yang dimana berjudul Rekonstruksi Politik Hukum Sumber Daya Alam demi Keadilan Disruptif dan Kelestarian Ekologis. Dan presentasi ini akan membedah bagaimana arah kebijakan hukum kita saat ini dan mengapa kita memerlukan perubahan radikal demi masa depan. Radikal dalam hal ini seperti yang dikatakan pada zaman dulu, bahwasanya diambil dari kata Latin yaitu sampai ke akar-akarnya. Demikian pengertian daripada radikal. Nah, sebelumnya mari kita mulai dari latar belakang masalah. Timbul satu pertanyaan, yaitu mengapa sih politik hukum sumber daya manusia kita, sumber daya alam itu, itu harus direkonstruksi atau diubah secara konstruktif. Karena di realitas lapangannya itu menunjukkan bahwa hukum saat ini tuh berkarakter ekstraktif dan eksploitatif dan cenderung lebih ke sentralistik. Yang dimana artinya hukum itu lebih sering digunakan sebagai alat untuk mengeruk bumi secara besar-besaran dan kekuasaan ditarik ke pusatnya. Yang dimana itu berdampak nyata dan ada 3 hal konflik agraria yang menjadi permasalahan. Yang pertama itu konflik agraria struktural yang terus meningkat. Yang kedua ada kerusakan lingkungan yang masif atau kita bisa bilang ecocide, serta tersingkirnya masyarakat hukum adat dari ruang hidup mereka. Permasalahan-permasalahan demikian itu sangat memprihatinkan, termasuk tersingkirnya masyarakat hukum adat dari ruang lingkupnya. Yang pertama harus kita ketahui, di hukum masyarakat adat ada yang namanya itu science indigenous science, yang dimana mereka memerlukan tanaman-tanaman yang ada di hutan untuk mengobati daripada mereka itu sendiri. Ketika tanaman-tanaman mereka itu sudah tidak ada lagi, bagaimana mereka bisa untuk menyehatkan diri mereka, mereka bisa hidup, mereka bisa untuk membantu sama satu sama lain dan lain sebagainya. Terus kita kembali ke kita bernegara kita ya sebenarnya. Pada pasal 33 Undang-Undang 1945 itu telah memberikan mandat ke kita mengenai hak menguasai negara, atau dalam ini HMN, disingkat dengan HMN. Dan berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, HMN ini bukan berarti negara memiliki tanah tersebut seperti kepemilikan pribadi, melainkan negara itu diberi kewajiban untuk menjalankan 5 fungsi utama. Yang pertama itu ada pengaturan, yang kedua itu ada pengurusan, ketiga ada pengelolaan, keempat ada kebijakan, dan kelima itu ada pengawasan. Kelima fungsi ini itu esensinya menjadi satu, teman-teman semua, yaitu bermuara pada besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir daripada elit. Nah, namun terjadi disorientasi yang mendalam pada politik hukum kita saat ini. Di sini kami berdua itu mencatat ada 3 pergeseran paradigma yang mengkhawatirkan. Yang pertama itu ada paradigma ekstraktif, yang dimana sumber daya alam itu hanya dinilai sebagai komoditas mata demi mengejar angka PDB. Yang kedua itu ada sentralisme regulasi, yang dimana ini diperparah oleh lahirnya UU Cipta Kerja, dimana urusan perizinan ditarik ke pusat sehingga suara pemerintah daerah dan masyarakat lokal itu makin diredam. Yang ketiga yang paling signifikan permasalahannya, dan ini paling bermasalah, terjadinya pergeseran dari welfare state atau negara kesejahteraan menjadi negara yang memfasilitasi akumulasi kapital atau modal global, yang dimana dijelaskan oleh Karl Marx secara komprehensif mengenai eksploitasi atau kapitalisasi sumber daya alam. Nah, dan akan dilanjutkan dengan teman saya di sebelah, yaitu Alfio Zamadiaksa. Baik, terkait marginalisasi dari masyarakat adat, jadi dampak paling fatal dari disorientasi ini dirasakan oleh masyarakat adat. Jadi dalam kajian hukum terjadi fenomena yang disebut legalis dispossession atau perampasan yang dilegalkan oleh hukum atas nama izin konsekuensi, amdal formalitas dan proyek strategis nasional, dan ruang hidup masyarakat adat itu diambil secara sah di mata hukum. Jadi sementara hak ulayat dari mereka itu diabaikan. Jadi dari grafik menunjukkan eskalasi dari konflik agraria tersebut naik.
berbanding terbalik dengan perlindungan hak ulayat yang terabaikan. Lalu ancamannya itu tidak hanya pada manusia, alam pun menjadi korban. Jadi kita sedang menghadapi namanya ecocide, yaitu kehancuran ekosistem secara sistematik. Politik hukum kita saat ini abai terhadap fakta biologis bahwa sumber daya alam itu bersifat terbatas atau finite. Sedangkan nafsu eksploitasi manusia pada industri itu ekstraktif, jadi tidak bisa terbatas. Akibatnya kita bisa lihat sendiri dari deforestasi masif, pencemaran sungai dan kerusakan dari pesisir yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan membayar denda administratif. Oleh karena itu, tawaran rekonstruksi kami dimulai dari tingkat epistemologi atau cara berpikir hukum. Hukum Indonesia harus bergeser dari anthropocentrism yang menganggap alam hanya objek untuk memuaskan manusia menuju ekosentrism yang mengakui bahwa alam memiliki hak untuk instrik untuk dilindungi. Kita juga bisa menerapkan di mana manusia bisa memanfaatkan alam namun dibatasi oleh batasan moral yuridis yang ketat yang disinkronisasi kembali dengan cita dari hukum Pancasila. Bagaimana sih mewujudkan dari keadilan yang kita tuju? Nah, jawabannya itu terdapat pada keadilan dari distributif. Jadi artinya manfaat ekonomi dan beban lingkungan dari pengelolaan SDA itu harus dibagi secara proporsional. Jadi langkah konkretnya adalah memberikan prioritas perlindungan pada kelompok yang rentan, lalu seperti memperkuat lagi legitimasi hak ulayat dari secara substansif dan menerapkan prinsip free, prior, and informed consent atau FPIC, yaitu hak masyarakat untuk menyatakan setuju atau menolak tanpa paksaan sebelum proyek dimulai. Lalu untuk menguji rekonstruksi ini kita memerlukan dari konstitusionalisme hijau. Untuk mengunci rekonstruksi ini kita memerlukan konstitusionalisme hijau. Jadi kita harus mengubah dari status instrumen lingkungan. Jika saat ini AMDAL atau izin lingkungan seringkali hanya menjadi formalitas administratif atau perlengkap sebagai berkas ke depan, nah, ini diperlukan lingkungan harus diletakkan sebagai norma dasar konstitusi yang membatasi kekuasaan negara dan korporasi. Jadi keadilan ekologis itu harus diutamakan di atas orientasi profit sementara. Lalu pada prinsip berikutnya adalah keadilan antar generasi. Jadi politik hukum SDA tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pemilu hari ini atau keuntungan kuartalan perusahaan. Kita harus membuat garis linear yang tegas dari masa lalu yang eksploitatif dan bertransisi dengan regulasi yang ketat demi mencapai masa depan yang memiliki resiliensi ekologis. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menentukan apakah anak cucu kita masih nanti bisa menikmati air bersih atau hutan yang hijau. Begitu teman-teman semua, sebagai kesimpulan, ada 4 langkah strategis yang kami rekomendasikan di dalam makalah kami. Yang pertama, itu melakukan sinkronisasi regulasi yang secara vertikal dan horizontal untuk mengakhiri ego sektoral antara UU Kehutanan, Minerba, ataupun UU Lingkungan Hidup. Yang kedua, itu lakukan restriksi atau pembatasan pengetatan terhadap eksploitasi korporasi dalam skala besar. Dan ketiga, itu mengakui hak adat secara substantif tanpa jebakan birokrasi yang rumit. Dan keempat, yang paling penting, itu segeralah melakukan transformasi ekonomi hijau dengan beralih dari industri ekstraktif ke energi terbarukan. Nah, sebagai penutup teman-teman semua, kami mengutip kalimat bahwa sumber daya alam adalah titipan untuk masa depan, bukan sekedar warisan masa lalu. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apabila ada pernyataan atau pertanyaan yang mungkin kalian bingung kan, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan selanjutnya itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, men.